Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dalam Musnad Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dawawinu indallahi thalathah. Catatan amal atau diwan yang artinya adalah catatan amal di sisi Allah Ta'ala ada 3. Diwanun la yaqba'ullahu bihi syai'an. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwan atau catatan amal, catatan dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempedulikannya sedikit pun. Maksudnya Allah banyak mengampuni. Yang kedua, wadiwanun la yatrukullahu minhu syai'an. Dan catatan dosa, catatan amal yang tidak pernah ditinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pasti diusut ma'asyiral muslimin. Dan yang ketiga adalah wadiwanun la yaghfiruhullah, dan catatan dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ammad diwanul ladzi la yaghfiruhullahu abadan. Adapun catatan dosa yang tidak akan diampuni Allah Ta'ala selama-lamanya, fasyirku billahi azza wa jal, maka itu adalah syirik kepada Allah azza wa jal. Allah berfirman tentang syirik ini ma'asyiral muslimin dalam surat Al-Maidah ayat 72. Dia berfirman, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah pasti akan mengharamkan surga atasnya, naudzubillah. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan penolong-penolong. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, ini adalah satu daripada 3 catatan dosa yang ada dalam catatan amal setiap hamba. Di antara catatan itu adalah diwan yang berisi kesyirikan. Dan bahayanya syirik ma'asyiral muslimin, Allah tidak akan mengampuni pelaku selama-lamanya. Karena syirik ini menghapuskan semua dosa. Sebanyak apapun ibadah dan ketaatan yang sudah kita lakukan untuk Allah Ta'ala, tapi kalau kita musyrik, jauh-jauh kita ma'asyiral muslimin, andaikan yang berbuat syirik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan termasuk orang yang merugi, apalagi kita. Tentang hal itu dalam surat Az-Zumar 65 Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Apa wahyunya ma'asyiral muslimin? Kata Allah Ta'ala, la in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti terhapus semua amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu wahai Muhammad termasuk orang-orang yang merugi. Kita tahu bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sholat beliau sampai bengkak kakinya. Ketika bersedekah, berinfak, kambing 2 lembah penuh diinfakkan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jauh dari kita. Tapi kata Allah Ta'ala, andaikan beliau berbuat syirik, pasti beliau termasuk orang-orang yang merugi, na'udzubillah. Karena bahayanya syirik ini ma'asyiral muslimin, makanya kita harus belajar
apa itu syirik dan apa itu lawannya syirik, yaitu tauhid. Jangan sampai kita itu melakukan kesyirikan tanpa kita sadari. Betapa banyak kesyirikan yang ada pada zaman kita sekarang. Salah satu contohnya yang masih ada dan terus ada selama kita tidak belajar adalah yang disebutkan dalam Musnad Ahmad juga. Nabi SAW pernah menjenguk salah seorang sahabat yang sakit, ma'asyiral muslimin. Kemudian Nabi SAW melihat pada lengan sahabat yang sakit itu ada gelang kuningan. Nabi bertanya kepada sahabat yang sakit itu, "Ma hadhihi?" Ini gelang apa? Sahabat tadi menjawab, "Minal wahinati ya Rasulullah." Ini gelang untuk menghilangkan penyakit wahinah yang menimpa lengan saya, wahai Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin? Beliau mengatakan, "Inza'ha," lepaskan. Buang itu gelang. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Gelang itu tidak menambah kepadamu selain penyakit. Wa innaka law mutta, dan kalau kamu mati, wahia alaika, dan gelang itu masih ada padamu, ma aflahta abadan, selamanya kamu tidak akan pernah beruntung, karena dia telah melakukan syirik. Dan orang yang melakukan syirik kemudian mati tanpa taubat, Allah tidak akan mengampuninya selama-lamanya. Makanya ma'asyiral muslimin, mari kita ramaikan masjid-masjid dengan kajian ilmu. Mari kita belajar apa itu syirik. Kadang-kadang kita paham syirik tapi tidak ngerti contohnya, tidak ngerti bentuknya, sehingga kita terjerumus dalam kesyirikan tanpa kita sadari, naudzubillah. Kemudian dosa yang kedua yang tadi disebutkan Nabi SAW, wa diwanun la yaqba'ullahu bihi syai'an, catatan dosa yang tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa yang terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah taala banyak memaafkan, banyak mengampuni, dan banyak memberi uzur kepada kita, ma'asyiral muslimin. Seperti orang yang tidak berpuasa Ramadan sehari tanpa ada uzur, orang yang sengaja tidak sholat misalnya. Meskipun para ulama mengatakan kalau ada orang sengaja tidak sholat maka dia kafir, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi ini selama sekali dan tidak terus-terusan, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Tinggal catatan amal yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an, dan catatan amal, catatan dosa yang tidak akan pernah dibiarkan atau ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala, yakni pasti diusut sampai selesai, ma'asyiral muslimin. Apa dosa ini? Ini adalah al-madzalimul lati waqa'at bainal ibad, kezaliman yang terjadi di antara manusia. Kezaliman ini biasanya terjadi pada 3 perkara: pada harta, atau darah, atau kehormatan. Jangan dikira ketika kita membuka aib
atau membongkar keburukan saudara kita itu bukan dosa. Jangan dikira kalau kita menggunjing saudara kita itu bukan dosa. Jangan dikira kalau kita ngutang kemudian tidak bayar-bayar atau tidak mengaku itu bukan dosa. Ini semua dosa, ma'asyiral muslimin. Apalagi membunuh manusia, apalagi kita menampar orang sampai berdarah-darah misalnya. Ini semua dalam Islam kalau tidak diqisas di dunia, pasti Allah Ta'ala akan menuntut kita di akhirat nanti, na'udzubillah. Pernah dengar tidak hadis tentang wanita masuk neraka gara-gara kucing? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhalati imra'atunin nar fi hirrah. Wanita masuk neraka gara-gara kucing. Habasatha hatta matat. Wanita itu mengurung kucing sampai mati. La hiya at'amatha wa saqatha idh hiya habasatha. Wanita itu tidak mau ngasih makan dan minum ketika mengurung kucing itu. Wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard, dan tidak pula mau membiarkannya terlepas untuk mencari sendiri makanannya dari binatang-binatang bumi. Maksudnya, ma'asyiral muslimin, kalau dengan binatang saja orang berbuat zalim bisa masuk neraka, maka bagaimana kalau kezaliman itu kita lakukan kepada manusia? Mari kita perhatikan, apakah kita punya sangkut paut masalah harta dengan orang? Mungkin kita pernah makan tidak bayar, mungkin pernah kita ngutang, atau teman kita berdagang walah disodakohkan saja padahal dia tidak niat sodakoh. Atau mungkin kita pernah menggunjing siapapun, menfitnah orang, atau na'udzubillah malah ikut serta dalam kematian seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'asyiral muslimin, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Pasti kalian akan menunaikan hak-hak kepada para pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, hingga didatangkan kambing tidak bertanduk untuk mengkisos kambing yang dahulu menanduknya. Na'udzubillah. Kalau kita sering melihat ada kambing biasa menanduk temannya, ini nanti dihisab, ini nanti dikisos. Padahal kambing yang tidak punya otak, tidak punya akal, tidak punya akal. Kalau otak mungkin punya. Maka bagaimana kalau kita melakukan kezaliman kepada manusia pun, sebesar apapun, sekecil apapun, semuanya pasti akan diusut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah nanti, ma'asyiral muslimin, datang pada hari kiamat orang-orang yang bangkrut padahal amalnya banyak, adalah karena banyaknya kezaliman yang dia lakukan kepada manusia. Ini saja khutbah kita siang hari ini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi sebelum yang lainnya. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wardallahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsman wa Ali wa anna ma'ahum birahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma man aradana wa aradal islam wal muslimina bisu'in fashghilhu binafsihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khadalal islam wal muslimin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wa aminna fi buyutina. Allahumma wa aminna fi awtanina waj'al walayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.